Terjebak satu malam panas terindah. Bab 018. Sementara itu, Riko bertengkar hebat dengan tunangannya. Dia membiarkan wanita pilihan ibunya itu di mall. Dan dia sendiri pulang ke rumahnya. Enggan kembali ke rumah mamanya. Ernia kembali menyedot perhatian hatinya. Bayi itu, yang lebih membuatnya tidak tenang dan sangat gelisah. Siapa bayi itu? Hatinya terus bertanya-tanya. Ponselnya berdering. Nama sang ibu muncul. Riko sontak merejeknya. Dia tak ingin berdebat, dan sedang ingin hanya memikirkan bayi yang bersama mantan istrinya itu. Tak ingin terus mendengar suara derit ponselnya. Riko memilih menonaktifkan benda pipih nan pintar itu. Dan melemparkannya ke atas kasur. Malam Riko lalui dengan sangat gelisah. Dia sungguh ingin tahu apa yang terjadi setelah perceraiannya kala itu. Pantas saja Ernia tidak pernah hadir di persidangan. Dia pasti sengaja menutupi kehamilannya, terka Riko penuh yakin. Aku akan membuat Ernia tes DNA. Aku ingin tahu anak siapa bayi itu. Kalau anakku, aku akan segera mengajaknya rujuk. Tekad kuat Riko sekuat itu. Bayi itu telah menyedot perasaan sakit yang dulu merajai hatinya. Mengubah menjadi simpati dan kasih. Keesokan harinya, Riko mendengus kesal. Sebab bel pintu rumahnya terus saja berdering-dering. Dengan malas dia turun dari ranjang empuknya. Dia berdiri di atas balkon. Menatap ke arah pintu gerbang. Wajahnya sontak semakin masam. Sebab ada Nanti berdiri bertolak pinggang menatapnya tajam. Buka cepat. Teriaknya sekencang mungkin. Riko kian kesal. Rencananya akan gagal pasti. Dia pikir hari ini akan mencari keberadaan Ernia dan bayinya. Lantas memaksanya untuk mengikutinya untuk segera tes ke rumah sakit. Memastikan siapa bayi itu. Tapi, sang ibu bergerak lebih cepat. Menyambanginya sepagi ini. Mama apa sih? Pagi-pagi berisik sekali. Umpatnya, saat membuka gerbang rumahnya. Pagi kamu bilang. Ini jam 11 siang Riko. Riko mendelik mendengar jawaban sang ibu. Sebab memang dia tak melihat jam dinding saat membuka mata tadi. Seketika dia menepuk dahinya, sebab sadar jika dia bangun kesiangan. Sungguh, hidupnya sangat kacau tanpa Ernia. Bahkan hampir 1 tahun bersama sang ibu. Tak bisa membuat hidupnya seteratur saat bersama Ernia. Pria itu berlari masuk ke kamarnya dan masuk ke kamar mandi. Bergegas membersihkan tubuhnya. Dan berniat untuk kabur. Riko, mau kemana mau? Kita akan ke rumah keluarga Ana. Pernikahan akan kita percepat. Sang ibu sudah mencecarnya saat dia baru saja keluar dari kamar mandi. Ih, mama ini sangat berisik. Keluarlah, aku mau pakai baju, usir Riko seraya menarik kuat tangan sang ibu. Lantas mendorongnya keluar kamar pribadinya. Nanti mendengus kesal. Tapi tetap sabar menunggu di depan pintu. Dengan wajah cemberut dan bibir bersungut. Dia terus saja mencebik dan mengumpat tiada henti. Dan saat Riko membuka pintu, Nanti langsung membuntutinya. Kita pergi sekarang. Mama sudah janji akan menemui keluarga Ana siang ini, ujarnya memberondong. Aku ada urusan yang lebih penting, Ma. Jadi, Mama urus saja sendiri. Aku tidak tertarik lagi dengan wanita itu. Bila perlu, gagalkan saja pernikahannya. Riko terus saja mengayunkan langkahnya. Meski Nanti mencekal tangannya kuat. Dan terpaksa terseok memburu langkah lebar Riko. Apa yang lebih penting dari pernikahanmu, Riko? Apa? Mama mau kamu segera menikah kembali. Susah payah Mama menjodohkan kalian, sekarang kamu minta menggagalkannya. Jangan gila kamu. Amuk Nanti. Riko hanya mencebik mendengar ocehan sang ibu. Dia terus saja keluar dan menuju garasi. Masuk ke mobilnya, tapi Nanti dengan sigap merebut kunci kendaraan roda 4 anak kesayangannya itu. Ma, aku sudah sangat terlambat.
Aku tak pernah meminta Mama menjodohkanku dengan wanita itu. Bukan. Kenapa? Kamu mau mencari Ernia lagi? Iya. Hardiknya dengan mata menyala. Rico menyeringai, lantas menghela nafasnya panjang. Dia menatap lekat wajah sang ibu, yang air mukanya menyimpan berjuta kemarahan. Iya, sahut Rico santai. Nanti melotot sampai bola mata itu hampir lepas saking lebarnya dia membuka mata. Tangannya hampir melayang, tapi, sebab Ernia punya bayi. Seusia perceraian kami, ujar Rico dengan pasti. Nanti kian membeliak tajam. Mulutnya menganga lebar saking kagetnya. Hah? Bayi. Nanti meneguk salivanya berat. Matanya mengerjap tak percaya. Tidak mungkin. Gumamnya lirih, tapi pasti dan terdengar oleh Rico dengan sangat jelas. Apanya Ma yang tidak mungkin? Wanita pilihannya Mama itu nggak ngomong. Kalau kami bertemu Ernia, dan dia bawa bayi. Rico dengan tatapan serius menanggapi ketidakyakinan sang ibu. Nanti masih melongo mendengar semua pengakuan Rico. Dia masih menggeleng berulang kali. Dia bahkan belum lupa semua perangai Ernia yang baginya sangat menyebalkan itu. Diam dan selalu diam meski dia maki dan gertak. Meski ancaman selalu dia katakan dengan tegas. Ernia tetap saja bertahan dan terus berada di sisi Rico. Nanti bahkan belum lupa saat dia menggertaknya hari itu. Saat baru saja Rico memboyongnya ke rumah besar itu. Jangan coba-coba merebut perhatian Rico. Atau hidupmu tak akan tenang selamanya. Tapi Ernia hanya diam dengan wajah yang tertunduk. Tanpa menjawab atau merespon dengan hal yang lainnya. Nanti tak pernah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati menantunya kala itu. Yang dia tahu, Ernia diam dan takut terhadapnya. Sebab itu dia kerap kali berkata kasar pada sang menantu. Yang teramat sangat disayangi oleh putranya. Dia tidak peduli dengan hati Rico pada Ernia. Yang dia tahu, dia tidak suka dengan Ernia. Tidak mungkin Rico. Ernia itu mandul, mana mungkin dia melahirkan anak. Pasti dia bawa bayi orang lain. Kamu jangan terkecoh, Rico, sangkal Nanti dengan percaya diri. Hahaha, Mama ini kenapa sih? Apa sebegitu benci Mama sama Ernia? Sampai harus terus saja mencari keburukannya, gelak Rico semakin kesal dengan sikap sang ibu. Nanti mencebik mendengar bahak sang anak. Iya, wanita seperti dia tidak pantas jadi pendampingmu. Aku Nanti dengan mata membelalak tajam. Kesal berdebat dengan sang ibu, Rico menengadahkan tangannya. Tapi Nanti justru melipat tangannya ke dada. Tatapannya sinis dan angkuh. Dan tetap menggenggam erat kunci kendaraan milik Rico. Berikan kuncinya. Aku harus segera mencari Ernia, Ma. Aku harus tahu keberadaannya, paksa Rico. Tidak, wanita itu pasti sedang mencari perhatianmu dengan bayi itu. Kamu harus percaya sama Mama. Itu pasti bukan bayi Ernia. Camkan itu. Nanti bersikukuh dengan keyakinannya. Kebencian dalam hatinya terhadap Ernia menutupi seluruh bagian mata batinnya. Hanya sebab Ernia tak memiliki orang tua. Nanti menjadi sebegitu benci pada sosok wanita baik itu. Memangnya siapa yang ingin terlahir sebagai yatim piatu? Lalu harus hidup di panti asuhan. Dan berbagi kasih dengan orang yang tidak saling kenal. Lantas dipaksa dan harus terpaksa berbagi semuanya dengan banyak orang. Siapa yang mau? Jika mereka ditanya terlebih dahulu sebelum terlahir. Mereka juga pasti akan memilih lahir dari selangkangan ibu negara yang jutawan. Yang berlimpah harta dan kasih sayang. Tapi sang pemilik kehidupan memang memilih Ernia sebagai wanita kuat, yang hidup dengan hujan ujian dan cobaan. Namun kesabaran Ernia tak bisa dipungkiri. Sejak kecil hidup hanya bersama rekan dan ibu-ibu panti. Hingga dewasa dan akhirnya menikah, justru mendapatkan mertua sezolim Nanti. Lantas apa Ernia mengeluh? No, pantang bagi Ernia melakukan hal itu. Baginya,
Apapun keadaannya dia selalu bersyukur. Menyimpan luka, itu keahliannya. Dia memang tercetak sebagai wanita penyabar dan rendah hati. Sebab itu, banyak yang simpati dan menyayanginya sepenuh hati. Lalu kalau dia menyusui bayi itu, apa itu juga hanya pura-pura? Sanggah Riko penuh keyakinan. Hah, menyusui. Nanti sekali lagi terkejut dengan kening berkerut dan alis kirinya naik tinggi. Halah, itu akal-akalannya dia saja pasti. Bisa saja kamu termakan pengaruhnya. Sudah, jangan percaya, sangkal Nanti dengan berbagai banyak alasan. Ya ampun Ma, kalau memang hanya akal-akalan. Untuk apa dia harus ke ruang ASI di mall? Ya pura-pura saja dia itu. Biar kamu tertipu, padahal di sana dia kasih susunya pakai dot bayi. Kamu tidak akan tahu, kan? Sudah, ayo kita ke rumah Ana saja. Mama bosan dengar alasan kamu masih ernia terus, ocehnya dengan keyakinannya sendiri. Tidak, Mama pergi saja sana. Aku punya urusan sendiri, tolak Riko, yang akhirnya memilih meninggalkan mamanya di garasi. Dia kembali lagi ke rumahnya, dan mengambil kunci mobil yang lain. Nanti terus saja mengomel dan marah-marah. Dia memaksa agar Riko menurut dan mengikuti kemauannya. Riko sangat kesal mendengar wanita itu terus saja memohon. Akhirnya, Riko dengan perasaan dongkol terpaksa mengikuti sang ibu. Dia pergi bersama sang ibu menemui keluarga tunangannya. Ingat, kalian sudah bertunangan. Dan tidak ada lagi kata batal nikah. Apapun keputusan kamu, pernikahan itu harus terjadi. Dan Mama mau pekan ini juga acara itu terjadi, cecar Nanti sepanjang jalan. Mama maksa banget sih. Kenapa bukan Mama saja sana yang menikah? Aku mau cari tahu tentang Ernia. Kalau itu benar bayiku, aku akan menikahinya lagi, aku Riko dengan pasti. Jangan mimpi kamu. Mama nggak akan biarkan itu semua terjadi. Atau Mama akan membuatnya celaka. Nanti mengancam anaknya sendiri. Sebenci itulah Nanti pada sosok Ernia. Meski hati sang anak terpatri nama wanita yang ia benci. Dia tak peduli. Dia hanya mau Riko miliknya, anaknya, sebab itu harus menurut padanya. Ma, kalau benar itu anakku, artinya dia cucu Mama, bukan? Mama bilang, kan, saat itu pengen punya cucu. Ernia kini punya bayi. Dan kemungkinan besarnya adalah darah dagingku. Seharusnya Mama bahagia, bukan malah mencerca begitu. Selalu saja menyalahkan Ernia terus. Aneh Mama ini. Dulu memojokkan Ernia. Nyuruh dia cepat hamil. Sekarang, dia punya bayi, Ma. Bayi. Cecar Riko kian geram. Dan bayi itu sangat lucu. Mama harus melihatnya, supaya Mama tahu dan yakin. Kalau Ernia itu benar-benar melahirkan seorang bayi. Tidak mandul seperti yang Mama katakan, imbuhnya lagi. Ark, diam. Mama muak mendengar nama anak nggak jelas itu. Orang tuanya saja nggak tahu di mana. Saudaranya saja nggak tahu siapa. Mama mau kamu menikah dengan orang yang jelas bibit bebet dan bobotnya. Bukan anak panti asuhan yang nggak jelas begitu. Kalau dia anak hasil perbuatan terlarang, bagaimana? Kamu mau anak cucu kamu bergaris keturunan begitu? Nanti semakin mengomel. Ah, mulut Mama Nanti begitu tajam. Dia selalu menghasut anaknya sendiri dengan pikiran buruk. Menjejali hatinya dengan perasaan yang negatif. Bagaimana Riko bisa berpikir secara jernih? Dan akhirnya memutuskan semua hal dengan emosi. Kualitas calon ibu untuk bayi-bayimu itu juga harus dipertimbangkan, Riko. Calon ibunya harus berpendidikan, dan memiliki garis keturunan yang jelas, cerocos Nanti tiada henti. Ernia juga lulusan sarjana, Ma. Bahkan dia mendapatkan nilai cum laude, sangkal Riko,
tak rela wanita yang dicintainya itu terus saja diperolok. Tapi dia tidak punya keluarga. Kita nggak tahu silsilah keluarganya, sahut Nancy tak mau kalah. Apa sih Mama? Itu yang terpenting Rico. Bibit bebet dan bobotnya, sungut Nancy dengan egonya. Kurang apa sih Ma, Ernia? Dia itu wanita baik-baik. Bahkan dari sekian banyak laki-laki yang mendekatinya, hanya aku yang dia terima. Dia sopan, nggak banyak tingkah, pendiam, tapi tidur dengan pria lain. Apa itu namanya wanita baik-baik? Hah? Kamu buta Rico. Cinta boleh, tapi jangan bodoh dan dibutakan olehnya. Sudah diam, kita masuk sekarang. Mama akan tentukan tanggal pernikahan kalian dengan Ana, sangkal Nancy dengan suara yang menggebu. Saat kendaraan yang Rico bawa berhenti di sebuah halaman juas rumah berlantai 2. Rico terdiam. Ingatannya kembali saat dia menemukan Ernia malam itu. Iya, luka itu kembali tertoreh. Dia memejamkan matanya erat-erat. Kata-kata sang ibu sungguh menusuk jantungnya. Telak, sampai ke ulu hatinya. Mama benar. Wanita baik-baik tidak mungkin tidur dengan pria yang bukan suaminya. Sekali lagi, dia termakan bumbu pedas dan busuk sang ibu. Hatinya sungguh gampang terpengaruh. Apalagi Nancy, yang juara sekali menyulut dan mengobarkan apinya. Ah mantan mertua, andai kau tahu siapa Ernia. Pasti akan. Terserah kalian deh. Mau isi apa itu titik-titiknya tentang mertua atau ibu seperti Nancy. Rico. Iya, Ma. Sebentar, sahut Rico seraya membuka pintu mobilnya. Mereka masuk, Rico mengikuti sang ibu. Mengabaikan kembali tentang Ernia. Demi menemui wanita yang belum Rico kenal secara dekat. Sementara itu, Awan berada di kantornya. Padahal ini adalah weekend. Tapi dia sengaja ke sana. Dengan tujuan mencari data diri Ernia. Arsip file dia cek satu persatu. Saat sedang sibuk dengan tumpukan file, ponselnya berdering. Selamat siang Pak Awan. Kami menemukan data tentang nama yang Bapak cari. Tapi, ada beberapa nama yang sama di sini. Silakan Bapak cek, sudah saya kirim filenya ke email Bapak. Tut. Panggilan itu terputus. Awan gegas membuka laptopnya. Dan mengecek file dari email yang baru 5 menit yang lalu masuk. Matanya menyipit, membaca setiap detail data dengan nama Ernia Kusumaningrum. Ada ratusan data dengan nama yang sama. Astagfirullah. Kenapa banyak sekali, gumamnya. Tapi, terlihat ada email baru kembali masuk. Awan gegas mengeceknya. File bergambar. Awan membuka gambar tersebut. Bibirnya tersenyum, saat melihat foto tersebut. Ernia, lirihnya, dengan sudut mata yang menggenang. Entah, mengapa hatinya selalu tersentuh setiap kali melihat sosok wanita itu. Kali ini, yang kian membuatnya terharu. Dia melihat gambar bayi itu. Bayi yang tersenyum lebar tanpa gigi. Serta wajah Ernia yang tersenyum lepas. Sungguh, kecantikannya terlihat sangat manis. Mereka ke mall, ini baru kemarin lusa. Jadi, kemungkinan besar dia tinggal di area dekat mall dan tersebut, gumam Awan, saat melihat tanggal bidikan kamera yang tertera. Tapi, siapa kedua orang itu? Mereka terlihat sangat akrab dengannya. Awan mengamati gambar dua orang yang mengapit Ernia dan bayinya. Yang bisa dipastikan adalah Reno dan Linda. Awan mengetik layar ponselnya. Menyambungkan ke seseorang. Saat panggilan tersambung, Awan menatap lekat wajah-wajah yang ada di dalam gambar itu. Ada pekerjaan tambahan. Cari siapa orang-orang yang ada di samping wanita yang menggendong bayi. Gambarnya sudah aku kirimkan. Jangan pakai lama, aku mau informasi secepatnya, ujarnya. Awan menghela nafasnya panjang, dengan senang hati. Dia mencetak foto Ernia bersama bayinya.
lantas menyimpannya dalam dompetnya. Setelah itu, dia kembali meneliti deretan nama Ernia, dengan alamat terdekat dari mall yang pernah Ernia kunjungi. Apartemen Kuningan Jaya. Aku tahu alamat ini, aku harus segera ke sana, ujarnya dengan penuh keyakinan.